anti investasi. Kami welcome dengan investasi, tapi tentunya investasi yang berdampak baik pada masyarakat Puntel, baik dari segi etika, moralitas, norma agama harus dikedepankan, bukan investasi yang merusak moral warga Puntel. Itu pijakan pertama kami. Jika tadi Pak Kadis selalu berbicara norma positif, jangan-jangan Pak Kadis ini kok mau lari dari tanggung jawab gitu. Saya di sini tidak berbicara pejabat baru dan pejabat lama. Yang saya lihat di sini adalah selaku badan hukumnya, bahwa beliau-beliau ini adalah lembaga terkait, bukan personalnya. Itu yang perlu kami garis bawahi pertama, bahwa izinkan kami berbicara melalui histori, bahwa adanya hotel itu pertama kali adalah sudah ada bangunan berupa bangunan koperasi. Dulu itu dibuat sebagai bangunan koperasi, bukan disosialisasikan untuk didirikan sebagai bangunan hotel. Jika tadi Pak Kadis mengulik tentang IMB, coba dibuka. Apakah bangunan koperasi itu berdiri dahulu atau IMB-nya baru ada setelah bangunannya? Coba silakan dibuka. Itu pertama. Yang kedua, bahwa saudara Eko sendiri sudah diingatkan Pak Kepala Desa sekira bulan Januari 2024. Mas, jangan bisnis hotel di sini. Pak Kepala Desa mengingatkannya pun bukan pokoknya, tapi punya landasan kenapa beliau mengingatkan untuk tidak membuka usaha hotel, karena bisa di-googling. Mas Eko ini kan punya usaha hotel bukan cuma di Puncel, ada juga di Banyutowo. Ternyata kalau kita googling ada banyak pemberitaan bahwa ditemukan juga pasangan tidak resmi di Hotel Delala. Dan saya sekarang juga men-challenge Satpol PP, berani nggak sih melakukan operasi pekat di hotel-hotel yang ada di Kecamatan Dukuhseti ini? Kok sampai ada pasangan tidak resmi, pasangan mesum di salah satu hotel, tapi tidak pernah ada tindakan penegasan. Mau ditaruh di mana moral warga Dukuhseti ini kalau hal-hal seperti ini dibiarkan? Itu landasan Pak Kepala Desa pertama, bahwa jangan sampai di Desa Puncel ini ada tempat yang disalahgunakan formalitasnya hotel untuk fasilitas pariwisata. Itu kan pasti alasannya untuk fasilitas pariwisata. Tapi Puncel ini zero pariwisata, Bapak. Kalau kita mau ke barat di Benteng Portugis, di Gomane, itu sudah ada penginapan, sudah ada pavilion. Itu pun juga tidak maksimal tamunya. Sekarang logika bisnisnya, kalau radius 5-7 km sudah ada perhotelan dan marketnya ini sudah tidak menunjang market pariwisata, untuk apa menempuh jalan bisnis itu? Apakah ini dalam tanda kutip bisnis yang perlu dipertanyakan? Itu dulu, artinya di Januari sudah diingatkan, jangan nanti bisa omongan saya bisa dikonfrontasi dengan Pak Camat waktu itu, kalau tidak salah masih Sekcam Pak Hartono waktu itu, tapi Pak Sekcam Pak Hartono bisa ditanya apakah dulu warga sudah mengingatkan untuk jangan. Karena menurut kami salah satu indikator izin adalah adanya keterlibatan lingkungan, tapi keterlibatan lingkungan yang sifatnya pasif, sifatnya dibuka, open. Jangan diam-diam minta tanda tangan, diam-diam minta tanda tangan. Bukan kami merendahkan SDM, tapi apakah hal-hal seperti itu bisa diakali dan disiasati? Itu nanti yang kalau bisa kita floor juga. Jadi kami pengennya kalau mau ada usaha atau bisnis, silakan dibuka forum. Masyarakat ini tanggapannya seperti apa? Namanya bisnis ini kan cari untung. Kalau bisnis dimulai dengan sembunyi-sembunyi, ya simpulannya nanti akan seperti ini. Karena pasti ada sesuatu kalau dimulai dari sembunyi-sembunyi. Itu bisa dikonfrontasi nanti. Ada Pak Camat yang waktu itu sebagai Sekcam yang juga melarang. Jangan Mas, jangan buka bisnis. Pak Kepala Desa masih hidup. Setelah itu tiba-tiba kalau tidak bulan Juli yang bersangkutan membuka Hotel De Ayana dengan papan nama
blek. Lampiran izin diserahkan. Apakah lampiran izin ini kedudukannya tidak mempertimbangkan psikologi masyarakat Puncel? Itu yang harus juga dipertimbangkan. Mas Eko, orang bisnis itu pengennya nyaman, Mas. Nggak ada orang bisnis delik-delikan itu. Anda ini cari untung atau mau memantik emosi masyarakat, itu juga harus dengan pertimbangkan. Bisnis itu kalau nggak nyaman ya pasti nggak akan jalan. Menyikapi itu, dulu warga Puncel juga mengajukan keberatan terhadap pejabat yang lama karena responnya ya tadi, ini kementerian, ini pusat, selalu seperti itu Bapak. Akhirnya masyarakat Puncel menyampaikan aspirasi secara santun di depan Hotel De Ayana. Pengamanan dari Polresta juga saat itu lengkap. OPD, mohon maaf, ada Pak Camat, ada Pak Kapolsek, ada Pak Dan Ramil. Ditemuilah dalam waktu itu forum diskusi yang insya Allah khidmat. Akhirnya terjadi musyawarah mufakat dengan sadar diri tanpa ada paksaan. Yang bersangkutan didampingi kuasa hukumnya membuat surat pernyataan secara tertulis dan dibuat sendiri bahwa yang bersangkutan menyatakan menutup hotelnya karena alasan keamanan dan kondusivitas masyarakat. Nah, setelah surat pernyataan itu dibuat, yang bersangkutan sempat menawarkan kalau ada warga Puncel yang mau membeli bangunan tersebut. Nah, karena kami ini mengedepankan etika dan moralitas, maka sudah ini pengusaha hotelnya sudah lapang dada. Saatnya masyarakat juga menerima, mikul dhuwur mendem jero. Emosi dan amarah sudah diletakkan. Tapi diam-diam kira-kira 2, 3, 4 atau 5 bulan yang lalu, masyarakat itu sering melihat Pak, keluar masuk pasangan laki-laki perempuan, tapi dia itu nggak lama di situ. Kalau pasangan orang yang ke hotel, saya juga sering sih ke hotel menurut saya. Umumnya kan check-in jam 1 atau jam 2, nanti check-out jam 9. Itu kok check-in check-outnya nggak lama sih, paling 3 jam, 2 jam. Ini kan menimbulkan persepsi. Nah, puncaknya di tanggal 16 November kemarin, ternyata masyarakat Puncel mendapati 2 pasangan yang berada di dalam satu kamar. Yang satu mereka sama-sama tidak terikat perkawinan tapi memiliki pasangan lain. Yang satu tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan dia, si perempuannya ini berada di bawah umur. Jadi salah satu pasangan yang check-in di dalam hotel itu adalah pasangan di bawah umur. Resepsionis ini kan, kalau resepsionisnya memang ini bisnis yang benar-benar mengedepankan etika, kan harus ditanya, tamu datang, identitasnya ditanya. Itu ternyata mereka polanya menerima tamu ini tanpa identitas. Dan terlebih lagi, logo hotel, identitas hotel ini ditutup. Apakah tempat-tempat ini, kalau kita persepsikan dengan fakta di lapangan, bukan tempat yang sudah digunakan untuk penyimpangan? Pun kami lampirkan, ternyata ada akun media sosial yang mempromosikan hotel tersebut dan membolehkan membawa pacar. Pacar identik dengan pasangan tidak resmi. Beda dengan mempromosikan boleh membawa suaminya atau istrinya, tapi diperbolehkan membawa pacar bebas. Artinya di desa Puncel ini sudah ada tempat yang dipromosikan untuk tempat asusila. Bagaimana moralitas warga Puncel? Bisnis ini tidak ada konsultasi dengan pemerintahan desa setempat,
sifatnya colong-colongan, implementasi